Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saudaraku, kita mendengar khotbah tentang ini saudaraku, kebangkitan Petrus. Sama-sama kita katakan, kebangkitan Petrus. Ya, memang Petrus tidak dikuburkan karena dia mati, tetapi dia mengalami satu keadaan yang begitu parah, jatuh ke dalam sekali. Tetapi di pantai Tiberias, Yesus menjumpai, Yesus menemui Petrus. Dengan penuh kasih, dia menyapa, dia bertanya, dan itulah awal kebangkitan Petrus. Kita membaca bersama Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kita sama-sama berdiri. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa yang terjadi pada murid-murid setelah kebangkitan sangat menarik untuk dijadikan contoh bagi kita. Bagi kita orang percaya, bagi kita yang adalah pengikut Kristus yang bangkit itu. Contoh nyata tentang jatuh bangunnya seorang murid, jatuh bangunnya seorang pengikut Kristus. Itulah yang kita dapatkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Sama seperti murid lainnya, saudaraku, juga sama seperti saudara dan saya. Petrus mengalami masa-masa sulit. Petrus mengalami masa-masa terpuruk. Petrus mengalami masa-masa pahit dalam hidupnya sebagai seorang murid Kristus. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan, saat Yesus dikuburkan, bahkan setelah Yesus bangkit, keadaan Petrus kita tahu, masih dalam keadaan galau, keadaan kacau, balau, saudaraku. Itulah Petrus. Kita sekarang bisa berkata, Yesus bangkit, kita menang, bla 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 bla. Saudaraku, yang dialami Petrus tidak. Yesus bangkit, iya Yesus bangkit. Dia lihat kuburnya kosong, iya dia lihat kuburnya kosong. Tapi yang terjadi dalam hidup Petrus tidak, oh yes menang, Yesus hidup. Ada hari esok, itu sekarang kita nyanyinya seperti itu. Waktu itu Petrus tidak. Dan mungkin sekali saudaraku, setelah masa-masa kebangkitan ini, kita juga masih sama seperti Petrus. Ya. Yang bangkitkan Yesus, saya enggak, saya belum. Saya masih perlu pergumulan. Saudaraku, murid-murid lain selain Petrus juga sama, saudaraku. Petrus enggak lebih baik, kita juga enggak lebih hebat, saudaraku. Ya. Saudaraku,
Setelah bertemu Yesus di tepi pantai Tiberias itu, Petrus bangkit dari keterpurukannya. Petrus mengalami apa yang namanya Passover. Ya. Petrus mengalami apa yang namanya sudah melewati hari-hari sulit dan beratnya. Sudah dilewati, itu semua sudah jadi masa lalu, dan dia melihat ke depan. Seperti lagu tadi, yang di belakang dilupakan dan menghadapkan pada yang di depan. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan masuk beberapa poin dalam khotbah ini. Yang pertama kita lihat tentang peristiwa penyangkalan. Ini latar belakang penting untuk kita simak bersama. Iya. Dalam hidup setiap orang, saudaraku, karena sekarang ini saya ajak saudara berkaca. Iya. Atau besok-besok kalau perlu kita pasang kaca, supaya kita bisa lihat diri kita. Lihat hidup kita. Saudara, setiap orang termasuk dalam hidup saya dan saudara, ada peristiwa-peristiwa yang gak terlupakan. Ada hal-hal yang manis, sulit untuk dilupakan, bahkan tidak terlupakan, terlalu indah untuk dilupakan. Tapi juga ada hal-hal yang pahit, terlalu pahit untuk dikenang. Tapi nggak bisa dilupakan, saudaraku, tetap teringat. Nah, saudara coba, dalam hidup saudara kan ada yang manis, wah kalau ingat tuh luar biasa ya, nggak bisa dilupakan. Tapi yang pahit ada nggak? Saudara bisa lupakan? Saya pikir kalau hal-hal seperti itu bisa di-delete, kayak kita delete WhatsApp di HP, atau mendelete sesuatu yang ada di komputer, kalau bisa. Saya mau, saudaraku. Saya delete semua memori, hal-hal yang gak enak, yang pahit. Jadi semua memori itu hilang. Tapi kan kalau itu terjadi, ternyata yang hilang bukan memori yang pahit saja. Memori yang manis juga hilang. Namanya apa, saudaraku? Mungkin bisa demensia, kita nggak ingat siapa-siapa lagi. Ya, saudaraku, hal-hal yang pahit atau buruk seharusnya mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang sudah menolong kita dan mendorong kita untuk tidak melakukannya lagi, untuk tidak berbuat hal yang sama yang membuat hidup kita pahit. Saudaraku, hal-hal yang buruk itu seharusnya menjadi semacam monumen atau tugu peringatan. Kalau kita lihat itu, saya jangan lakukan. Kalau kita lihat, saya enggak melakukan. Nah, saudaraku, itu hal-hal yang buruk. Kalau hal yang manis kan enggak masalah ya. Kita ingin mengulang. Ya, ingin mengulang. Saudaraku, peristiwa penyangkalan Petrus menjadi titik terendah dalam hidupnya. Katakanlah Petrus itu sampai pada titik 0. Enggak ada lagi di bawahnya. Udah sampai titik 0. Petrus terjun bebas. Petrus berada di titik 0 sebagai seorang murid. Dan ternyata, saudaraku, hal ini menjadi monumen bagi Petrus. Ya. Jadi tugu peringatan bagi Petrus. Sehingga ia bisa kemudian menjaga diri, tidak terperosok pada lubang yang sama di kemudian hari. Nah, itu loh, saudaraku. Pengalaman yang gak baik tentu mendorong kita untuk waspada, untuk menjaga diri, sehingga kita tidak terperosok pada lubang yang sama. 1 Korintus 10 ayat 12, saudaraku. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Ya. Mungkin sekarang kita semua dalam keadaan baik-baik. Kita dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Jangan sombong, boleh bangga, tapi jangan lupa diri. Amin. Ya. Berhati-hati, waspada, supaya jangan jatuh. Ini peringatan, siapapun kita, sekuat atau seteguh apapun kita, firman Tuhan berkata, hati-hati, jaga diri, waspada,
supaya jangan jatuh, supaya jangan mempermalukan Tuhan, supaya jangan menyakiti hati Tuhan. Mari kita jaga, minta Roh Kudus, minta kuasa Tuhan menopang dan menguatkan kita. Monumen itu mengingatkan kita supaya jangan kita lupa diri. Ya. Ingatkanlah hidupku masa lalu, tunjukkan dari mana Kau angkat hidupku. Ku hanya manusia yang dapat lupa. Peringatkanlah daku, Tuhan. Ya. Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang gak lebih baik dari Petrus. Orang yang pernah jatuh, orang yang pernah menyangkal Tuhan, orang yang pernah menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tolong kita kalau kita ada sampai hari ini, saudaraku. Semua karena kasih sayang Tuhan untuk kita. Kita manusia yang gampang lupa. Betul? Yang kita gampang lupakan apa, saudaraku? Kita ini sulit lupa orang yang menyakiti kita, betul? Tapi gampang lupa orang yang baik pada kita. Fakta atau real, saudaraku? Benar atau benar? Iya. Kalau orang yang baik gampang kok kita lupakan ya. Gampang, saudaraku. Itu fakta sehari-hari. Fakta. Kita sudah pertaruhkan apapun untuk menolong. Satu kali dia berbalik membelakangi kita. Tapi coba orang yang menyakiti kita, waduh saudaraku, sampai orang bilang sampai mati pun saya nggak akan lupa. Bayangin saudaraku, udah mati pun. Loh, saudara pernah nggak dengar orang ngomong seperti itu? Pernah kan? Sampai mati pun saya nggak lupakan. Nggak akan orang ngomong tentang kebaikan itu. Pasti orang ngomong tentang orang yang pernah menyakiti. Bayangin saudaraku, orang mati dipikirnya masih ingat semua yang perbuatan yang menyakiti hatinya. Sampai mati pun saya nggak lupakan. Hari ini kita belajar saudaraku. Kalau ada yang hal-hal buruk, jadikan itu tugu peringatan. Ya. Karena kita ini manusia yang mudah lupa. Tuhan ingatkan kita. Tuhan beritahu kita untuk enggak jatuh dalam lubang yang sama. Yang kedua, saudaraku, rasa bersalah. Saudaraku menyadari telah melakukan kesalahan dengan menyangkal Tuhan. Menyadari telah menyangkal Tuhan sampai berapa kali, Petrus? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Saudara menyangkal Tuhan berapa kali? Syukur kalau tahu. Loh iya kan begitu ya, syukur kalau ingat. Justru itu jadi tadi apa namanya? Tugu peringatan. Ya. Petrus ngerti, dia telah menyakiti hati Tuhan. Dia telah melukai hati Tuhan, sama seperti kita. Yang pernah atau sering melukai hati Tuhan. Saudaraku, ketika dia menyangkal sampai kali yang ketiga dari ruang pengadilan, Yesus lihat, Yesus memandang Petrus. Rupanya suasana sepi waktu itu, jadi suara Petrus sangat mungkin kedengaran oleh Yesus. Sangat mungkin. Loh, muridku kok begini, gitu mungkin ya, Yesus ya. Lalu dia lihat Petrus. Saudara, kalau ada orang liatin saudara dari samping, berasa nggak sih saudara? Berasa? Padahal kita kan nggak lihat ya. Ada orang liatin dari belakang kita juga, ih rasanya kok ada yang ngeliatin gitu ya. Apalagi malam-malam gelap saudaraku.
Kayaknya ada yang ngeliatin dari belakang. Bener nggak? Saudara kok ketawa? Padahal nggak ada apa-apa ya. Namanya apa itu saudaraku? Penakut namanya. Tapi berasa ya, berasa kira-kira Petrus begitu. Ya, kira-kira Petrus begitu. Kok ada yang ngeliatin saya? Lalu Petrus juga lihat. Ternyata yang melihat dia, yang memandang dia itu Yesus. Lalu Alkitab mengatakan Petrus menangis saat Yesus memandang Petrus. Pandangan Yesus, pandangan yang penuh arti, sangat dalam. Itu mengusik hatinya. Cara Yesus memandang Petrus, membuat Petrus canggung, membuat Petrus kikuk. Dan ini membuat Petrus punya rasa bersalah yang besar. Nah, rasa bersalah ini saudaraku, bisa mendorong seorang untuk mencari Tuhan. Nah, beberapa di antara kita datang pada Tuhan karena punya perasaan bersalah, betul? Kita orang berdosa, kita dengar nih, ada loh yang mau peduli sama saya yang berdosa ini, lalu kita datang. Tapi saudaraku, ada juga rasa bersalah yang timbul di hati seseorang. Itu bikin dia jauh dari Tuhan. Ya, bikin jauh dari Tuhan. Rasa bersalah yang membuat ia merasa berdosa luar biasa, terus Tuhan itu terlalu suci. Tuhan itu enggak akan peduli saya sudah terlalu bersalah. Lalu dia malah menjauh dari Tuhan. Ada yang seperti itu. Dan bukan tempatnya saya tanya di sini, karena sekarang saudara sudah berada di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Lukas 22 ayat 61 sampai 62 nih saudaraku. Kita lihat di sini. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, dari pandangan seseorang, saudara tahu kalau orang itu marah? Bisa tahu kalau orang itu marah? Kira-kira Petrus juga begitu. Waktu lihat Yesus mandang, Tuhan kayaknya matanya itu melas tadi ya, gitu. Jadi karena Petrus sudah menyangkal, mestinya Tuhan, wah ya, apa marah gitu ya, marah. Ini enggak loh, enggak. Nah ini menyentuh hati, ini mengusik hati. Lalu Petrus menangis, saudaraku. Petrus menangis. Saudaraku, menangis bisa banyak arti. Ya, ada orang bilang nangis Bombay. Apa itu? Gosok-gosok pakai bawang bombay kali ya. Terus jadi kayak orang nangis gitu ya. Ya. Air mata itu adalah isyarat atau bahasa peraga yang harus diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Ada nyanyian katakan bahwa Yesus itu mengerti bahasa air mata. Gimana lagunya tuh? Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Air mata itu jadi bahasa yang harusnya orang, maksudnya nggak semua orang bisa ngerti orang nangis itu nangis apa gitu loh. Tapi Tuhan tahu tentang bahasa tetesan air mata kita. Air mata seperti apa yang sedang terjadi. Air mata adalah bahasa yang harus diterjemahkan dalam kenyataan yang bisa dibaca orang lain. Air mata atau menangis bisa menjadi bahasa isyarat atau pertanda untuk berbagai emosi yang mendalam. Di antaranya penyesalan, ya, itu dengan air mata. Marah bisa? Sedih juga bisa dibahasakan dengan air mata. Bahagia bisa enggak? Oh bisa. Banyak dari kita yang menangis bahagia ketika satu momen terjadi, kan begitu ya. Nah,
sebagai bahasa isyarat penyesalan, tapi juga belum tentu, ini air mata nih, bisa jadi bahasa isyarat tentang penyesalan, perhatikan, tapi belum tentu sebagai dorongan untuk pertobatan. Nyesel doang. Nah, ini saudaraku. Saudara bisa bedakan di sini. Jadi nangis, nyesel itu belum tentu jadi dorongan untuk bertobat. Ya nyesel doang, gitu, nyesel doang. Bisa paham sampai di sini, Saudara? Jadi cuma nyesel, berhenti nyesel. Tapi untuk Petrus ternyata beda, Saudaraku. Ya, Petrus menunjukkan penyesalannya yang sangat dalam melalui air mata, melalui nangis tadi, dan dia juga menunjukkan kesungguhan pertobatannya. Nah, ini yang diharapkan terjadi pada kita semua ketika kita bersalah, sama seperti Petrus bersalah. Nyesel. Iya, nyesel. Dan saya pikir kalau orang bersalah pada Tuhan, bersalah pada suami, bersalah pada istri, anak bersalah pada orang tua, nyesel, ada nangisnya. Tapi belum tentu itu dorongan untuk perbaikan, betul? Belum tentu. Belum tentu untuk dorongan untuk dia memperbaiki diri atau bertobat, belum tentu. Tapi Petrus menunjukkan bahwa dia nyesal. Tapi dia juga tunjukkan, saya mau perbaiki diri, saya mau bertobat. Saudaraku, marilah kita belajar dari peristiwa ini. Lalu kemudian yang dilakukan Petrus adalah dia jadi nelayan, saudaraku, dia jadi nelayan. Karena rasa bersalah yang begitu besar. Petrus nggak layak lagi. Jadi sempat ada ini, saudaraku. Pada akhirnya memang jadi air mata itu dorongan untuk dekat pada Tuhan. Penderitaan itu jadi dorongan untuk dekat pada Tuhan. Dalam prosesnya, Petrus juga nggak langsung, nggak kayak yang segampang gitu ya. Jadi dalam prosesnya Petrus sempat loh, saudaraku. Saya nggak layak. Saya udah terlalu salah. Saya terlalu berdosa untuk jadi murid lagi. Saya nggak layak jadi saksi Tuhan. Ada rasa malu yang luar biasa. Yang membuat Petrus jadi putus asa. Lalu Petrus memutuskan untuk jadi nelayan saja. Ya. Dia memutuskan untuk kembali pada pekerjaan sebelum dia jadi murid. Ya. Nggak bisa bertahan. Petrus merasa seperti itu, jadi dia ingin jadi pelayan. Ingin jadi nelayan, tidak lanjut sebagai pelayan. Dikit bedanya nelayan dengan pelayan. Petrus mau lanjut jadi nelayan. Dia undur dari pelayan. Nah, kita lihat di sini saudaraku, keputusan Petrus yang sesaat itu, dia menjadi nelayan kembali bukan karena kebutuhan, tapi pelarian. Nah ini saudaraku, ada banyak orang yang merasa bersalah, bukan datang pada Tuhan, tapi cari pelarian. Pelariannya macam-macam. Saudaraku, pelarian itu menyenangkan sesaat saja. Ya. Pelarian itu menyenangkan sebentar saja, tidak lama. Menjadi nelayan, Petrus jadi nelayan karena rasa bersalah, karena malu, kecewa pada diri sendiri. Petrus menjadi nelayan kembali sebagai pembenaran. Ya udahlah, saya memang begini adanya, gitu ya. Saya memang begini adanya, memang nggak pantas, ya udahlah. Saya memang sudah menyangkal Yesus, saya begini saja sudah. Saya balik aja jadi nelayan. Jadi saudaraku, Petrus pernah ada satu momen, dia nggak langsung mengalami Passover. Saudaraku, ini memberitahu saya dan saudara, dalam hidup kita, ini terjadi. Ini terjadi. Saya ingin membedakan dengan retorika yang banyak disampaikan. Yesus bangkit, kita bangkit menang. Ya, kita harus katakan amin. Tapi dalam perjalanannya, kita mengalami seperti Petrus yang kembali jadi nelayan. Putus asa, malu, kecewa,
Tetapi Petrus kembali, saudaraku, ingat pandangan Tuhan yang memandang dia penuh kasih. Yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, kebangkitan Petrus. Ini, saudaraku, setelah Yesus bangkit, satu persatu murid-muridnya ditemui. Murid-murid disapa. Murid-murid ditanya. Dan saat itu mereka ada di tepi pantai Tiberias. Yesus nggak marah, padahal dia tahu ini murid-muridnya udah konyol semua, udah nyangkal, udah nggak percaya dan lain sebagainya, udah kembali jadi nelayan. Tuhan Yesus nggak marah, Tuhan Yesus juga nggak nyindir. Kalau kita jengkel, nggak marah, biasanya apa, saudaraku? Nyindir atau diem. Tapi kalau diem nggak puas, saudaraku. Tapi nggak mau marah nggak, biasanya nyindir. Saudaraku, kalau marah itu di sini nih, kedengeran. Kalau nyindir di mana, saudaraku? Nyindir itu sampai ke hati. Yesus nggak lakukan itu semua, enggak, saudaraku. Yesus nggak lakukan itu semua. Yesus menyapa dengan lembut. Yesus bertanya dengan kasih. Suaranya penuh hikmat dan berwibawa. Khusus kepada Petrus, saudaraku, Yesus bertanya seperti pembacaan kita tadi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saya tidak membahas bentuk pertanyaannya dan bentuk jawabannya. Saya hanya ingin membahas tentang ini loh Yesus yang mengasihi Petrus dan mengasihi saya dan saudara. Ketika Petrus salah, dia enggak marah. Ketika Yesus salah, dia enggak sindir. Ketika kita bersalah, Yesus marah enggak? Enggak, loh saudaraku. Enggak. Dia tetap menyapa dan bertanya. Dia tetap memandang kita dengan penuh kasih. Dan pertanyaan yang disampaikan Yesus itu mengusik. Loh, saya ini salah. Kok ditanyanya seperti nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, pertanyaan ini kemudian sangat menyentuh hati Petrus, mengusik hati Petrus. Dan dengan pertanyaan ini, saudaraku, Petrus ingat bahwa dia pernah nyangkal. Dan Yesus ingat bagaimana Jumat subuh itu pandangan Yesus begitu dalam dan penuh arti kepada Petrus. Saudaraku, Petrus ingat bagaimana dia nyesal, bagaimana ia nangis. Yesus ingat bagaimana, Petrus ingat bagaimana dia sedih, pergi meninggalkan halaman pengadilan itu. Dan saat ditanya Yesus, saya yakin Petrus punya hati berkata, inilah saatnya saya membuktikan, bukan saya hanya menyesal, tapi saya mau bertobat dan memperbaiki diri. Ini loh saudaraku yang diperlukan dari kita semua. Air mata diperlukan karena kita menyesal. Tapi biarlah itu jadi dorongan untuk kita bertobat dan memperbaiki diri, mengalami kebangkitan. Mengalami kebangkitan rohani, kebangkitan iman. Sama seperti Petrus mengalaminya. Saudaraku, jawaban Petrus, benar Tuhan. Engkau tahu, ya, engkau tahu. Ini bagian penting, saudaraku. Karena mau dijawab apapun, dijawab bohong pun, dijawab semanis apapun, Yesus tahu hati. Jadi Petrus, dia bilang, enggak berkutik banget saudaraku. Dia bilang, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Engkau tahu, hari ini saudaraku, pagi ini, entah keadaan kita seperti apa, entah saudara mau jawab seperti apa pertanyaan Tuhan Yesus pagi ini. Yesus tahu isi hatimu. Enggak ada di antara kita yang bisa tutupi. Ya. Yesus tahu isi hatimu. Engkau tahu menunjukkan bahwa Petrus yakin bahwa ia punya cita-cita bertobat, ia punya keinginan bertobat. Pandangan Tuhan kepada Petrus itu menyadarkan bahwa
Yesus mau tetap sayang, Yesus mau tetap mengasihi. Air mata penyesalan, air mata kemudian yang mendorong pertobatan itu. Itulah yang terus dijaga Petrus. Saat Yesus bangkit mengalami maut, Petrus pun mengalami kebangkitan dari kejatuhannya. Petrus bangkit mengalahkan masa lalunya. Petrus bangkit mengalahkan rasa bersalahnya. Kebangkitan Petrus, saudaraku, menjadi inspirasi kita pagi ini. Mungkin saudara terpuruk sampai ke titik nol. Pagi ini Yesus memandang saudara dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Bangkitlah bersama Yesus yang telah bangkit itu. Ingat saudaraku, kebangkitan Petrus bukan karena dia dapat berkat ikan yang banyak di pantai Tiberias itu. Ingat ini saudaraku. Karena ada banyak orang merasa bertobat karena merasa diberkati. Ujung-ujungnya ketika nggak diberkati, balik lagi. Jadi Petrus, dia bertobat, dia jadi pelayan, bukan karena berkat, bukan karena ikan yang diperoleh saat menjala di Danau Tiberias itu. Tapi karena dia tahu pandangan Yesus Tuhan yang penuh cinta itu telah merengkuh, merebut hatinya. Kebangkitan Petrus justru tersentuh karena disapa dan ditanya dengan lembut sampai 3 kali. Sama seperti ia ditanya oleh seorang budak di Jumat subuh itu. Ditanya 3 kali, menyangkal 3 kali. Kini Yesus tanya juga 3 kali. Dan dijawab 3 kali, impaslah begitu. Artinya dengan sungguh-sungguh Petrus mau jadi orang yang bertobat dan ikut Tuhan dengan setia. Passover bagi Petrus adalah kembali pada pelayanan. Passover bagi Petrus adalah kembali kepada ketaatan. Passover bagi Petrus adalah kembali pada tugas pelayanan dan penggembalaan. Passover bagi Petrus adalah ikut Tuhan dengan setia. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menderita bagi Tuhan, bukan soal lagi bagi Petrus. Karena dia telah mengalami Passover, mengalami kebangkitan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Sudahkah kita mengalami Passover? Yesus pasti memandang saudara, memandang saya dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian yang luar biasa. Marilah kita alami kebangkitan, mengalami Passover dalam perjalanan iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Kaum wanita saja berdiri dan menyanyikan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi. Kita angkat roti lebih tinggi
dari kepala kita. Kita mau mengasihi Tuhan. Mengasihi lebih suci. Nyatakan janjimu. Bukan hanya dalam nyanyian pujian pagi ini, tapi dalam praktek hidupmu setiap hari. Tidak ada kata terlambat. Biarlah hari ini jadi start point Anda untuk mulai melangkah mengasihi Yesus. Mengasihi lebih. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat firman Tuhan. Kami manusia berdosa, kami tidak layak ya Tuhan. Tetapi Engkau telah memandang kami dengan penuh kasih. Engkau menyapa kami dengan penuh cinta. Engkau jumpai kami, Engkau memeluk kami yang berdosa ini. Kami terima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau nyatakan cinta kami dengan hidup bertobat, melayani Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama. Biarlah itu meneguhkan ikrar kami, meneguhkan janji kami, sehingga kami benar-benar jadi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Berkati roti dan anggur. Jadi tubuh dan darah Tuhan untuk kami. Dan membuat kehadiran Tuhan dalam roti dan anggur ini. Membuat kami sungguh-sungguh diperbaharui, dibangkitkan. Kami mengalami Passover yang sesungguhnya. Dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Dari tubuh yang penuh luka. Luka karena dosa saya. Luka karena dosa kita semua. Mengalirlah darah. Darah itulah yang mengampuni saya dan saudara. Darah inilah yang menyembuhkan saya dan saudara. Darah ini yang memulihkan kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Kita angkat tangan kita penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita semua. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Sangat besar anugerah
di sorga. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa bagi kami. Kami orang berdosa, sesat, menuju neraka. Tapi kasih sayang Tuhan telah meregut kami dari jalan yang salah dan membawa kami di jalan yang benar. Saat ini kami telah berada di jalan yang benar dipimpin oleh Tuhan. Dan marilah Roh Kudus tolong kami agar langkah-langkah kami selalu menyenangkan Tuhan. Perjalanan hidup kami memuliakan Tuhan. Biarlah kami semua mengalami Passover, mengalami kebangkitan. Sama seperti Yesus bangkit. Kami bangkit bersama Yesus yang bangkit. Berjalan bersama Yesus untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang hadir di ruangan ini, mereka yang mengikuti secara online. Biar berkat Tuhan melimpah, berkat jasmani, berkat rohani, sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera turun atas jemaat Tuhan sekarang dan selamanya. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berlipat kali ganda Tuhan limpahkan berkat, mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami akan pulang biar penyertaan Tuhan atas kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Sekian kebaktian. Tuhan Yesus memberkati.